Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya dimanapun kita berada, khususnya di jalanan bagi kita driver ojek online, khususnya di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini malam minggu ya. Jadi gimana di kota-kota kalian? Apakah malam minggu ini memang pengaruh untuk pemain GoFood gitu kan, untuk pemain GoSend mungkin kan, karena di malam minggu di weekend seperti ini, hari di Sabtu Minggu seperti itu, memang kebanyakan bagus untuk pemain yang poin 1,5. Mungkin kalau untuk pemain yang poin 1, contohnya mungkin GoRide khususnya ya, mungkin ngaruh juga mungkin orderannya, mungkin karena banyak yang libur kerja ataupun mungkin hari-hari apalagi di akhir tahun seperti ini, kemungkinan besar sih pemain goret sedikit menurun gitu ya. Memang nggak banyak, ada masih aja juga mungkin yang gacor gitu kan. Tapi khusus pemain-pemain poin 1,5 nih yang gua rasain sendiri, memang dari tahun kemarin juga sampai tahun sekarang ini, kalau di akhir tahun gitu kan, memang banyak, alhamdulillahnya banyak orderan gitu ya. Entah itu dari segi argonya yang besar ataupun segi dari tripnya yang mungkin banyak cuman argonya kecil-kecil. Contohnya gua pada malam hari ini alhamdulillah gue bisa menyelesaikan 15 orderan ya, dengan uangnya Rp162.000. Jadi beda dari kemarin-kemarin, khususnya di mungkin minggu-minggu kemarin, yang mungkin kalau kemarin-kemarin itu beda juga seperti hari ini ya. Jadi kemarin juga kan gue mungkin tripnya 8, 9 atau 7 gitu kan, cuman alhamdulillah dengan argo yang jauhnya itu kebantu dengan pendapatan gue gitu. Jadi untuk pada saat ini pendapatannya itu agak minim daripada kemarin, cuman memang penyelesaian ordernya banyak, 15 trip gitu. Tapi pada intinya berapapun yang kita hasilkan, berapapun yang kita dapat pada hari ini ataupun kemarin, tetap kita harus syukuri. Jadi makin kita syukuri, insya Allah rezeki kita tuh makin ditambah oleh Sang Maha Kuasa. Tapi kalau bagi kita kalau suka ngeluh ataupun seperti apapun, kemungkinan itu susah ataupun itu tidak bakal ditambah, takutnya seperti itu. Jadi ya apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri ya. Oke, lanjut aja ke pembahasannya, karena banyak juga yang nanyain di DM Instagram gua, ada beberapa driver mungkin di luar kota Jabodetabek atau di dalam Jabodetabek. Di kolom komentar juga minta bahwa Bang tolong dong bahas tentang masalah skema atau bonus Gojek ini maunya seperti apa, apalagi mau menjelang tahun 2021 ya, mau menjelang akhir tahun, awal tahun gitu, sorry. Jadi mau menjelang ini, apakah Gojek ini sistem terbaru ataukah bonusnya diadain lagi atau skemanya diadain lagi, gimana Bang, bahas dong Bang gitu kan. Jadi sama aja pertanyaan kalian tuh sebenarnya mewakili diri gue sendiri gitu. Sama gue juga terus menanyakan dalam diri gue nih, kayak mana nih perkembangan Gojek nih, kayak mana nih bonus atau skema-skema yang baru nih, apakah ada dikeluarin lagi, apa memang nggak dibonusin lagi, nggak dikasih bonus lagi gitu kan. Apalagi ini sebentar lagi kan tahun baru gitu kan, pasti insya Allah semuanya bakal normal kembali ya. So, insya Allah juga semoga corona ini udah selesai lah ya. Yang kedua juga semoga aktivitas-aktivitas itu udah mulai lagi, yang sekolah-sekolah, yang mungkin yang kerja-kerja lagi, yang nganggur jadi kerja lagi gitu kan, dapat panggilan lagi mungkin gitu. Nah jadi semoga aja Gojek ini cepet gitu kan melakukan tindakan supaya bonus itu dikeluarkan, karena bagi mitra driver itu bonus itu sangat penting banget ya, apalagi bagi kita ini yang dulunya sering main di bonus-bonus gitu kan, pasti kerasa banget pada saat kita nggak ada bonus. Tapi gue juga sambil mencari informasi atau menggali informasi dari mungkin di luar Jabodetabek ataupun di Jabodetabek tentang bonus skema ini ya. Jadi insya Allah kalau seandainya gue udah dapat infonya atau info validnya, insya Allah pasti gue share ke channel YouTube gue ini. Nah, jadi kalau sudah dapat infonya, info validnya, tapi kita doain sama-sama aja semoga dipercepat bonus dan skema ini kembali lagi seperti awal lagi. Nah tapi perlu kita ketahui bahwa mungkin udah sebagian orang yang tahu atau mungkin ada beberapa juga yang belum tahu bahwa Gojek juga mengeluarkan sistem yang terbaru ya, khususnya ini sistem ini baru bisa dipakai di driver-driver yang ada di kota Medan. Jadi gue juga heran nih, Jabodetabek ini mulai saat ini nih ketinggalan jauh ya. Dari program Jago aja kita Jabodetabek belum merasakan gitu kan. Terus dari program yang ada tingkat-tingkatannya kayak basic, silver, gold, platinum, itu kita juga belum dapat di Jabodetabek. Dan yang ketiga ini keluar lagi di Medan gitu kan, sistem terbaru di Jabodetabek juga belum dikasih ngerasain. Tapi kita nggak tahu, namanya kita cuma driver, mungkin orang kantor lebih tahu, mungkin lebih bermanfaat dari di kota-kota yang mereka keluarkan sistem itu, atau lebih bagus di kota tersebut yang pertama dikeluarkan, itu kita kurang tahu juga. Jadi kita jalanin aja dulu ya.
Jadi seperti apa sih sistem terbaru yang ada di Kota Medan ini untuk driver-driver Gojek di Kota Medan? Jadi ada beberapa pembahasan di pembahasan kali ini. Jadi gue cuman merangkum aja ya. Jadi cuman ngejelasin gimana caranya. Jadi cuma ngejelasin gimana cara kerja sistem tersebut yang ada di Medan. Nah, jadi kalau kalian mungkin gua jabarin semuanya mungkin bakal terjadi durasi yang sangat panjang. Jadi gue coba simpelkan gimana cara kerjanya, gimana kita terapi akun di sistem tersebut, dan gimana kita mendapatkan order yang lebih banyak dengan sistem yang Gojek berikan pada saat ini di Kota Medan. Yang pertama, fitur barunya adalah fitur baru. Jadi di Gojek Medan sendiri udah mengeluarkan fitur yaitu merekomendasikan tempat spot yang banyak orderannya untuk mitra-mitranya. Nah, jadi di sini di aplikasi GoPartner mereka nanti yang di Medan, jadi udah timbul nanti rekomendasi orderan seperti apanya gitu sudah tampil. Dengan tampilannya seperti apa? Tampilannya yaitu berupa poin. Jadi poin itu terhitung dari 1 sampai 10. Jadi poin yang 10 5 ke atas itu udah termasuk bisa dikategorikan banyak orderan di spot tersebut. Kalau mungkin di poinnya di bawah 5 sampai 1 itu kemungkinan kecil mendapatkan orderan di akun kita. Karena perlu kita ketahui ya, jadi nanti di daerah Medan nanti kemungkinan besar karena yang pertama turunnya di situ. Jadi di Medan nanti ketika kita lihat map nih nggak seperti biasanya kemungkinannya. Jadi ada poin-poin tertentu di spot masing-masing. Dan yang perlu diketahui lagi, setiap spot poin itu semua driver mungkin kemungkinan beberapa driver itu berbeda ya. Jadi umpamanya contohnya gua sananya udah di Jabodetabek nih, udah ada seperti ini ya. Jadi aplikasi GoPartner gua dan kawan gua kita nongkrong satu spot nih. Tapi di aplikasi gua menunjukkan bahwa spot pasar ini poinnya menunjukkan poin 9. Jadi kemungkinan besar di sana banyak orderan. Belum tentu kawan gua juga spot di pasar tuh poinnya 9 di aplikasi dia. Contohnya bisa juga terjadi itu ya, mungkin di aplikasi dia 3 gitu kan. Jadi mungkin bagi akun dia di situ tuh orderannya dikit, bagi akun gua di situ orderannya banyak. Karena Gojek sendiri bilang bahwa sistem ini nih tetap masih memakai sistem seperti sistem prioritas gitu ya. Jadi masih memakai sistem kinerja driver masing-masing atau kinerja akun Gojeknya mereka masing-masing, atau history lagi, balik lagi ke history. Jadi gua saranin ke kalian kalau seandainya contohnya di akun Gojek gua tuh poinnya 9 dan di akun kawan gua nih cuman 2 mungkin poinnya. Jadi coba jangan mendekati spot itu dulu. Coba ikutin spot yang dianjurkan oleh Gojek dulu bagi kalian yang udah terapi akun. Jadi sistem seperti ini kemungkinan besar untuk driver-driver, mungkin untuk driver baru ya. Driver baru kan butuh bimbingan. Yang kedua juga mungkin untuk driver-driver yang ya dia online atau ngojek itu cuman sekedar on aja gitu, nggak ngerti di mana tempat yang ramai, nggak ngerti caranya gitu kan. Mungkin ini rekomendasi banget dari Gojek supaya kalian bisa mendapatkan order lebih banyak lagi. Kalau untuk driver-driver mungkin driver-driver senior, bukan senior dipandang dari berapa lamanya, tapi mungkin dia lebih berpengalaman, udah tahu spot-spot, udah tahu lapangan seperti apa, udah sering pindah, udah sering mungkin ngebolang gitu kan, udah gimana udah paham. Mungkin sistem ini tidak terlalu rekomendasi karena mereka juga pasti tahu cara kerjanya seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Tapi kalau mungkin driver-driver yang butuh bimbingan ya, ini cocok banget rekomendasi dari Gojek seperti itu. Yang kedua juga bukan cuma mendapatkan rekomendasi orderan saja, jadi melainkan mendapatkan rekomendasi argo ya, dan juga rekomendasi estimasi lama menunggu orderan tersebut. Jadi contohnya begini ya, kemungkinan besar kalau kita kita milih spot nih di poin yang 9 tadi ya, kita menuju spot yang poinnya 9. Ketika kita sudah sampai di sana mungkin kemungkinan keluar yang namanya estimasi, mungkin harga di situ berapa gitu kan, rata-ratanya mungkin. Contohnya kalau sekarang nih kayak sistem jam ramai gitu ya, contohnya mungkin ya. Jadi di situ nanti keluar lagi estimasi harga berapa dan estimasi lama tunggu kita berapa. Jadi kalau seandainya kita sudah melebihi estimasi yang direkomendasiin Gojek, umpamanya 30 menit. 30 menit kita nggak mendapatkan orderan, coba kalian yang di Medan nih, coba kalian pindah lagi spot yang direkomendasiin ke poin 9 lagi. Pasti ada beberapa spot yang poinnya 9 atau 8 gitu ya. Coba kalian tempat yang ramai. Jadi sistem Gojek ini berguna juga bagi kalian tuh supaya mungkin yang akunnya lagi menengah ke bawah atau anyep gitu kan, atau gagu, supaya tidak salah tempat gitu ya. Jadi jangan sampai udah akunnya anyep, nongkrongnya juga salah tempat, yang kecil orderan gitu kan, atau yang histori kalian tuh kecil. Jadi ini juga bisa merekomendasikan kalian itu ketika akun anyep, kalian tidak salah nongkrong di tempat yang salah. Contohnya jadi walaupun anyep, kalian nongkrongnya di tempat yang
akun kalian tuh bisa mendapatkan orderan gitu kan, umumnya di poin 9 tadi. Jadi ramai orderan tuh bisa kalian ketahui gitu. Jadi ini bisa direkomendasiin bagi kalian yang akunnya lagi menengah ke bawah. Dan sistem alokasi seperti ini itu cuman berupa prediksi aja. Jadi nggak bisa kita katakan 100% itu akurat. Itu Gojek sendiri yang bilang, bukan dari gua. Jadi sistem seperti ini nggak bisa kita bilang 100% ini akurat. Jadi kita udah menuju spot yang 9 poin tadi udah pasti dapat orderan, itu enggak. Itu hanya prediksi aja, karena banyak faktor yang menghalangi prediksi tersebut, atau banyak faktor juga yang mungkin prediksi ini tidak berlaku gitu kan. Kita juga nggak bisa, namanya kita di lapangan itu nggak bisa kita prediksi, tapi ini cuman estimasi atau merekomendasi aja, jadi bisa kita lakukan bisa enggak. Nah, ada pertanyaan lagi, Bang, apa kita harus mengikuti estimasi tersebut, apa kita harus mengikuti anjuran prediksi dari Gojek? Nah, itu enggak, jadi tergantung kita semua. Jadi contohnya kalau kalian mau ngikutin ya nggak apa-apa, kalau nggak kalian ngikutin juga ya nggak masalah. Jadi yang pasti sistem seperti ini terbaru yang udah bisa digunakan oleh driver Gojek di Medan, dan yang pasti udah aplikasi upgrade terbaru yaitu 1.5, khususnya masih di Medan. Walaupun kita yang di Jabodetabek ini udah 1.5, tapi kita belum berlaku karena areanya masih ada di Medan. Di Medan itu katanya sudah menyeluruh, nggak ada di petak-petakin atau di kotak-kotakin ya. Jadi sudah menyeluruh, yang namanya di kota Medan pasti udah merasakan sistem yang seperti ini. Jadi bagi kalian driver Medan, coba kalau kalian udah merasakan sistemnya seperti itu, coba tinggalin di kolom komentar gimana lebih detailnya lagi, atau kalian boleh kirim di Instagram gua, boleh curhat atau cerita tentang masalah sistem yang kalian pakai sekarang ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan gua pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mungkin kalau ada penambahan lainnya bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.